Apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Sarita Banting SPD dalam pembelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi, kesempatan kali ini sebelum kita mulai belajar IPA bersama dengan saya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Amin, doa selesai. Adik-adik, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pemisahan campuran. Metode-metode pemisahan campuran. Campuran Ibu sudah ajarkan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut dengan metode pemisahan campuran. Karena tidak semua campuran itu kita buat. Nah, seperti yang ada di layar ini, yaitu banjir. Banjir ini tidak tahu air ini sudah bercampur dengan apa semua. Nah, sekarang kita perlu metode memisahkan campuran yang tercampur di dalam air banjir di layar ini. Nah, materi ini adalah materi kelas 7 semester ganjil kurikulum 2013. Ya, jelas? Sekarang kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan metode-metode pemisahan campuran. Yang kedua adalah menjelaskan manfaat pemisahan campuran. Ini dua tujuan yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini. Berikut sebelumnya kita sudah memahami jenis-jenis campuran. Sekarang kita akan mempelajari metode pemisahan campuran atau metode atau cara-cara memisahkan campuran. Jadi, pemisahan campuran adalah cara memisahkan zat terlarut dengan zat pelarutnya. Contoh pemisahan campuran adalah pada pemisahan debu, pasir, dan kotoran yang tercampur di air dan lain-lain. Campuran dapat berupa larutan. Contohnya larutan garam dalam air, gula dalam air. Sedangkan koloid adalah contohnya adalah susu, dan suspensi yaitu pasir dalam air. Karena suspensi ini berada di antara larutan dan koloid. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa itu larutan. Walaupun minggu lalu sudah Ibu jelaskan, sekarang Ibu ingatkan kembali. Larutan adalah campuran zat yang tidak bisa dipisahkan lagi dengan cara biasa. Nah, sekarang itu pengertian dari larutan. Sedangkan suspensi adalah campuran heterogen. Nah, bedanya suspensi masih dapat dilihat antara komponennya, masih dapat dilihat tanpa mikroskop, dan lama-kelamaan tersuspensi dapat mengendap. Contohnya air dan tanah, seperti tadi di gambar pertama, lumpur yang dibawa oleh air. Dan koloid adalah campuran yang bersifat di antara larutan dan suspensi. Sekilas mirip seperti larutan, tapi komponen penyusunnya masih dapat terlihat dengan mikroskop. Biasanya keruh untuk suspensi itu, seperti susu kan. Metode-metode atau cara-cara memisahkan campuran ada 5, yaitu filtrasi atau penyaringan, kedua sentrifugasi, 3 kromatografi, 4 destilasi atau penyulingan, dan yang kelima adalah sublimasi. Jadi ada 5 metode atau cara memisahkan campuran. Berikut yang dimaksud dengan filtrasi. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan campuran yang paling sederhana dalam kehidupan kita, mudah dilakukan. Penyaringan dilakukan untuk memisahkan zat dari suatu campuran. Nah, prinsip kerja penyaringan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat penyusun yang tercampur pada umumnya digunakan untuk memisahkan padatan
dari cairan. Contohnya kita menyaring pasir yang tercampur di air. Berikut ini adalah contoh alat sederhana penyaringan. Yang pertama kita ini menggunakan botol aqua. Di alas botolnya dilubangi, kemudian di mulut botol itu ditaruh spons, baru ijuk, baru arang tempurung, sabut kelapa, kerikil, dan paling atas adalah air. Nah, kemudian air keruh yang kita akan saring kita taruh dari atas, dia akan menetes di tampungan paling bawah. Jadi partikel-partikel yang berukuran besar akan tertampung di atas, dan yang air yang partikel paling halus dia akan meluncur ke bak penampungan. Cara pemisahan campuran dengan metode sentrifugasi adalah teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentripetal. Teknik ini paling sering digunakan ketika berhubungan dengan bidang biokimia, utamanya pada pemisahan makromolekul atau koloid dari cairan lain. Cara kerja sentrifugasi yaitu sampel yang akan dipisahkan dimasukkan ke dalam tabung uji atau tes tube, kemudian dimasukkan dalam alat sentrifugasi, dan alat sentrifugasi akan memutar tabung uji atau tes tube tadi dengan kecepatan tertentu. Kemudian molekul dengan massa jenis yang lebih besar akan terfokus ke bagian dinding tabung sentrifuge, sedangkan molekul dengan massa jenis yang lebih rendah akan terkumpul di bagian tengah atau aksis. Molekul yang terkumpul di dinding tabung akan membentuk massa atau jumlah partikel yang besar dan tertarik gravitasi sehingga terkumpul atau berkumpul di bagian dasar tabung. Sedangkan molekul yang memiliki massa jenis yang lebih kecil akan berada di bagian atas. Ini adalah alat sentrifugasi. Alat pemisahan campuran dengan metode sentrifugasi. Ini tube-tube dari sentrifugasi tadi. Pemisahan campuran yang ketiga yaitu kromatografi. Kromatografi merupakan cara pemisahan campuran menjadi komponen-komponen zat penyusunnya berdasarkan perbedaan kecepatan zat-zat tersebut bergerak atau merambat bersama-sama dengan pelarutnya pada permukaan suatu benda penyerap. Dengan cara ini, zat-zat terlarut akan disebar di sepanjang permukaan benda penyerap oleh pelarut yang bergerak di sepanjang permukaan tersebut. Campuran yang berupa cairan dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen penyusunnya dengan cara ini. Kamu dapat mengetahui bahwa cairan tinta yang tampaknya seperti hanya satu warna saja, jika diuji dengan kromatografi akan tampak tersusun atas dua atau lebih jenis komponen zat penyusunnya yang ditunjukkan oleh timbulnya warna yang berbeda pada kertas kromatografi tadi. Ini adalah contoh alat penyerap atau kromatografi. Contoh kertas kromatografi. Yang kita lihat seperti ini, contoh kertas kromatografi ini warna hitam. Ketika diteteskan di kertas kromatografi, ternyata bukan hanya warna hitam, tapi penyusunnya ada warna merah, ada warna biru, dan hitam. Demikian juga dengan hijau dan merah. Jadi tinta hitam atau hijau ataupun merah atau biru yang kita pakai itu bukan cuma tersusun dari satu warna, tetapi tersusun dari beberapa warna penyusunnya sehingga menghasilkan warna tinta yang indah. Ini cara pemisahan campuran dengan cara penyelingan, yaitu destilasi. Ini gambar-gambar destilasi, cara penyelingan. Destilasi biasa disebut juga dengan penyulingan. Destilasi merupakan metode yang banyak digunakan untuk memisahkan campuran
berdasarkan perbedaan kondisi yang diperlukan untuk mengubah fase komponen campuran. Dalam destilasi, campuran cairan dipanaskan di dalam wadah atau botol. Cairan dengan titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu dan akan terkondensasi atau berubah kembali menjadi air, kemudian terkumpul di satu tempat. Cairan dengan titik didih yang lebih tinggi akan tertinggal di dalam wadah atau botol. Destilasi bertingkat memisahkan cairan satu demi satu dalam mendidih. Cairan dengan titik didih yang lebih tinggi akan tertinggal di dalam wadah atau botol. Destilasi bertingkat memisahkan cairan satu demi satu selama mendidih. Industri minyak bumi memisahkan minyak mentah menggunakan teknik destilasi ini. Ini adalah model destilasi atau penyulingan sederhana yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Sekarang kita masuk pada pemisahan campuran yang terakhir, yaitu penyubliman atau sublimasi. Merupakan metode pemisahan campuran yang cara memisahkan campuran antara zat padat dengan zat cair yang mudah menyublim. Prinsip kerja sublimasi adalah mengubah zat padat menjadi gas dengan cara dipanaskan. Lalu gas yang terbentuk segera didinginkan sehingga gas berubah kembali menjadi kristal padat. Contoh dari sublimasi yaitu memisahkan kapur barus yang masih bercampur dengan pasir. Kapur barus kan kita tambang dari pasir-pasir. Nah, sekarang itu cara memisahkannya yaitu dengan dipanaskan, kemudian kapur barus itu akan menguap dan didinginkan kembali dan terkumpul menjadi kapur barus yang berwarna putih. Nah, selanjutnya uap kapur barus didinginkan sehingga uap kapur barus menyublim berubah menjadi kristal kapur barus yang berwarna putih. Kalaupun kita temui kapur barus yang dijual, ada yang biru, merah, dan lain-lain, itu adalah tinggal pencampuran warna agar kapur barusnya terlihat indah. Jadi sublimasi itu adalah perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair terlebih dahulu. Berikutnya kita akan masuk pada contoh dari bahan yang mudah mengalami sublimasi adalah kapur barus. Selain itu juga sabun mandi dapat menyublim seperti kapur barus. Karena pengalaman saya ketika sabun mandi itu dibiarkan di kamar mandi tanpa dipakai, lama-kelamaan dia akan mengerut dan habis. Itu contoh dari sublimasi. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu pemisahan campuran adalah memisahkan zat terlarut dengan zat pelarutnya. Nah, kedua, metode pemisahan campuran antara lain ada 5, yaitu filtrasi atau penyaringan, kedua sentrifugasi, ketiga kromatografi, keempat destilasi atau penyulingan, dan kelima sublimasi. Nah, cara-caranya kita sudah bahas di awal. Jadi kesimpulannya metode pemisahan campuran itu ada 5 cara. Di akhir pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajak adik-adik untuk mengerjakan soal ini untuk menguji pemahaman dari adik-adik. Yang pertama, jelaskan bagaimana cara memisahkan minyak bumi. Dan yang kedua, mengapa cara memisahkan garam dan air tidak bisa dilakukan dengan cara penyaringan? Berikan alasanmu. Karena garam ini sering ada di dapur kita. Dan yang ketiga, mengapa kapur barus jika kita letakkan di ruang terbuka, lama-kelamaan kapur barus tersebut akan menjadi kecil bahkan hilang sama sekali di lingkungan kita. Dan yang keempat adalah
jelaskan manfaat dari pemisahan campuran dalam kehidupan kita ya. Apa manfaatnya untuk memisahkan campuran ini? Nah, sebagai catatan untuk Anda, jawablah pertanyaan ini dalam buku catatan, kemudian kirimkan jawabanmu ke guru mata pelajaran. Oke? Boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman, supaya guru dapat mengenali suara adik-adik dan bisa memahami di mana kekurangan dan kelebihan dari jawaban adik-adik. Selamat bekerja, semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum mensubscribe video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat, dan di akhir pembelajaran kali ini terakhir sekali, mari kita tutup dengan doa. Semoga Tuhan memudahkan kita dalam segala hal dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Bye.